Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah fardu zuhur yang dimuliakan Allah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak Imam yang sama-sama kita muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pekan keempat hari Ahad, seperti biasa kita akan menyampaikan kajian mengenai fikih keuangan Islam, yang dalam hal ini terkait dengan fikih bank syariah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga keuangan atau bank itu tugasnya adalah menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Di dalam bank konvensional, instrumen yang digunakan adalah instrumen bunga dalam rangka untuk mendapatkan profit, baik dari sisi bank maupun dari sisi nasabah penabung. Nah, di bank syariah, substitusi atau pengganti dari konsep bunga ini sesungguhnya sudah diatur di dalam fikih muamalah, sehingga segala operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank syariah sesungguhnya sudah berdasarkan fikih muamalah yang sudah disaripatikan di dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, di dalam hal penghimpunan dana di bank syariah, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau di bank konvensional, nasabah menabung di bank konvensional atau nasabah membuka rekening deposito di bank konvensional tentu mengharapkan imbalan. Imbalan di bank konvensional kita kenal dengan istilah interest atau bunga. Kita menabung 1 juta di bank konvensional, bank konvensional menjanjikan bunga katakanlah misalnya 3% setahun. Itu artinya nasabah yang memiliki dana memberikan pinjaman kepada bank syariah sebesar 1 juta dengan pengembalian pokok 1 juta ditambah dengan bunga sebesar 3 juta setahun. Itu yang berlaku di konvensional. Nah, di syariah kita mengenal ada 2 akad yang digunakan di dalam bank syariah ini melakukan fungsi penghimpunan dana dari masyarakat. Yang pertama, akad yang kita kenal namanya adalah akad wadiah. Akad wadiah. Wadiah itu adalah akad titipan. Ya, akad titipan ini lazim dikenal di zaman Rasulullah, di mana dahulu orang-orang kota Makkah itu ketika mereka akan bepergian keluar kota untuk suatu keperluan bisnis perdagangan misalnya, atau untuk mengunjungi sanak saudaranya di luar kota, mereka senantiasa menitipkan harta bendanya kepada Rasulullah SAW untuk dijaga secara amanah. Nah, dari konsep titipan atau wadiah inilah kemudian ditransformasikan dalam bentuk produk perbankan modern hari ini. Apa yang kita kenal dengan produk wadiah amanah. Artinya harta benda yang dititipkan kepada si penerima titipan itu tidak boleh dimanfaatkan oleh si penerima titipan. Jadi manakala kita menitipkan sesuatu kepada seseorang, ketika akadnya itu adalah wadiah amanah, maka si penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipannya. Ya.
Nah, akad wadiah amanah ini dalam konsep perbankan akan kita temukan dalam produk safe deposit box, ya, safe deposit box namanya SDB, di mana kita bisa menitipkan barang-barang berharga milik kita kepada bank syariah dalam sebuah kotak simpanan yang terjaga dan anti api, anti terbakar. Nah, untuk keperluan ini nasabah membayar sejumlah uang sebagai upah dari penitipan barang-barang berharga miliknya. Kita punya sertifikat tanah, kita punya ijazah, kita punya benda-benda berharga, intan, permata, emas dan sebagainya, kita titipkan di bank dalam bentuk safe deposit box. Nah, oleh pihak bank, harta ini dijaga sampai masanya nanti diambil kembali oleh si pemiliknya, dan si bank sebagai penerima titipan tidak boleh memanfaatkan harta atau barang-barang yang dititipkan oleh nasabah kepada bank. Ini konsep wadiah amanah. Hari ini kita temukan produk itu di perbankan syariah. Kemudian ada konsep kedua dari akad wadiah tadi, yaitu untuk produk simpanan uang. Nah, untuk produk simpanan uang ada konsep wadiah juga, titipan juga, tetapi namanya bukan amanah tapi wadiah domanah. Domanah artinya menjamin. Nah, bagaimana bedanya antara amanah dengan domanah? Wadiah domanah ini, harta yang dititipkan oleh si penitip kepada bank itu boleh dimanfaatkan, boleh digunakan, dan boleh dikelola sehingga menghasilkan pendapatan oleh si penerima titipan. Dalam hal ini, uang yang dititipkan oleh nasabah dalam bentuk produk tabungan, dalam bentuk produk giro, itu boleh dimanfaatkan oleh bank sehingga nanti pengelolaan harta titipan itu menghasilkan suatu pendapatan. Nah, konsep inilah yang dipakai. Konsep ini dikenal di sejumlah kitab-kitab fikih muamalah, yang kemudian ini ditransformasikan dalam bentuk produk perbankan modern di bank syariah yang kita kenal dengan produk tabungan wadiah yad domanah, di mana uang atau dana yang dititipkan oleh nasabah kepada bank syariah itu boleh diputar, boleh dikelola oleh bank syariah sehingga menghasilkan pendapatan. Maka di sini berlaku hukum qard, hukum pinjam meminjam uang, di mana bank menerima pinjaman uang dari nasabah yang menitipkan dananya ke bank. Manakala harta titipan ini tadi diminta kembali oleh si nasabah, bank harus menyediakan uang tersebut sejumlah yang dititipkannya kepada bank. Makanya dalam produk wadiah domanah ini, nasabah itu diberikan kartu ATM. Ya, si pemilik dana sewaktu-waktu bisa menarik dananya kembali manakala dibutuhkan. Diberikan kartu ATM ketika jam operasional kantor tutup, nasabah bisa mengambilnya di luar jam operasional kantor. Tengah malam misalnya butuh dana mendadak, dia bisa tarik dananya di kartu ATM, di mana-mana ATM. Nah, kemudian hasil pengelolaan dana tadi, apakah nasabah berhak untuk mendapatkannya? Nah, ketika uang tadi dikelola oleh bank, kita tahu bahwa bisnis bank adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, ya. Pembiayaan perumahan misalnya, pembiayaan kebutuhan untuk modal kerja usaha atau investasi. Nah, dari pengelolaan itu dilempar kepada sisi pembiayaan menghasilkan pendapatan. Nah, pendapatan ini adalah hak mutlak bank, dan bank boleh, ya, boleh memberikan sebagiannya kepada si pemilik dana, si penitip dana tadi, dengan ketentuan bahwasanya pembagian atau pemberian bonus ini sifatnya tidak wajib. Sifatnya adalah sukarela dari si bank kepada si penerima, si penitip. Maka bank boleh saja memberikan dalam bentuk bonus. Katakanlah misalnya kita berikan hadiah berupa, kalau bentuk misalnya rekeningnya adalah rekeningan haji, titipan haji, maka bisa saja bank memberikan hadiah, misalnya memberikan seperangkat peralatan untuk umroh, ya, mukena, kain ihram, perlengkapan lainnya untuk kegiatan pelaksanaan ibadah umroh, ya. Nah, itu boleh, tapi sifatnya adalah sukarela dari pihak bank. Tidak ada kewajiban dari bank untuk memberikan imbalan atas harta yang dititipkan oleh nasabah kepada bank. Nah, untuk produk wadiah domanah ini itu biasanya oleh bank tidak dikenai biaya. Tidak dikenai biaya administrasi. Artinya
Ketika rekeningnya itu dititipkan 1 juta, maka selamanya tidak akan pernah berkurang, dipotong oleh biaya administrasi bulanan tidak, kecuali biaya-biaya yang timbul di luar dari administrasi pengelolaan rekening. Misalnya dia menggunakan ATM, transfer ke bank lain, nah itu dipotong sebesar biaya yang timbul sehubungan dia transfer ke bank lain itu, karena menggunakan fasilitas core banking IT yang terpisah dari bank. Nah itu sesuatu yang memang diperkenankan secara fatwanya. Nah ini konsep titipan wadiah. Nah ketika kita menitipkan uang kepada bank, maka bank semestinya menjaga harta titipan ini secara amanah. Ya, dan manakala nasabah menginginkan kembali dananya ini diperlukan sewaktu-waktu, nasabah bisa mengambilnya di luar operasional jam kantor. Nah, itu salah satu dari bentuk akad. Nah, yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah itu sesungguhnya pada akad. Di bank konvensional itu adalah pinjaman disertai dengan tambahan kelebihan yang kita sebut dengan bunga, tapi kalau di bank syariah ada akadnya. Akadnya itu adalah akad wadiah amanah maupun akad wadiah dhamanah. Ya, itu salah satu akad yang ada dalam fungsi penghimpunan dana di bank syariah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada akad lain yang digunakan di dalam fungsi penghimpunan dana di bank syariah selain akad wadiah atau titipan tadi. Apa yang kita sebut dengan akad mudharabah. Akad mudharabah, mungkin ada yang pernah dengar akad mudharabah ya. Akad mudharabah itu adalah salah satu akad kerjasama bagi hasil. Maka tak heran ketika kita mendengar ada orang menyebut bank syariah itu adalah bank bagi hasil. Benar, karena memang salah satu akad yang digunakan di bank syariah itu adalah akad bagi hasil. Berbeda dengan akad wadiah tadi. Kalau akad wadiah titipan. Nah, akad bagi hasil ini adalah akad yang digunakan oleh 2 orang yang bekerja sama. Satu bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, satu lagi bertindak sebagai mudharib, pengelola usaha, di mana ada usaha yang dikerjakan yang menghasilkan pendapatan, dan pendapatan ini dibagi bersama, dibagi berdua sesuai dengan nisbah atau rasio pembagian yang disepakati di muka. Nah, bagaimana mekanisme, bagaimana operasionalisasi dari akad mudharabah di perbankan ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Karena waktu yang membatasi kita, barangkali hanya ini yang bisa kami sampaikan. Intinya di bank syariah ada akad-akad yang mendasari atau menjadi underlying dari transaksi, sehingga transaksi itu bisa dikatakan sebagai transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara di konvensional tidak ada akad yang melandasi transaksi itu, sehingga transaksinya itu adalah transaksi yang mengandung interest atau bunga. Nah, di dalam penghimpunan dana ada akad wadiah dan ada akad mudharabah. Apa itu mudharabah dan bagaimana operasionalisasinya di bank syariah? Kita akan lanjutkan pada sesi yang akan datang. Barangkali demikian Bapak Ibu hadirin dan jamaah yang dimuliakan Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.